Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Para pemirsa, bertemu lagi di Literasi Ekonomi Islam bersama saya Agus Trik. Hari ini kita akan membahas tentang persoalan al-buyu' atau dalam bahasa Indonesianya adalah tentang jual beli. Untuk keterangan lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama apa itu al-buyu' dan bagaimana pandangan Islam tentang persoalan buyu' atau jual beli itu sendiri. Jual beli dalam pandangan Islam. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau benda berdasarkan cara khusus yang dibolehkan oleh syarak yang disepakati. Hukum jual beli. Hukum asal dari jual beli adalah mubah atau boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahalallahu al-bai' wa haramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berikutnya, rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama adalah akad, yang mana akad yang dimaksud adalah ijab dan qabul. Adapun syaratnya daripada akad ini adalah dapat dilakukan dengan lisan ataupun secara ghairul lisan, dengan makna lain adalah secara tulisan, isyarat, dan saling memberi. Rukun jual beli yang kedua adalah adanya dua orang yang berakad, yang disebut dengan bai' yang artinya adalah pedagang dan mustari yang artinya adalah pembeli. Adapun syarat daripada dua orang yang berakad ini adalah berakal, tidak ada paksaan atau saling ridho, balik, dan keduanya tidak mubazir. Rukun yang ketiga adalah ma'qud alaih, atau adanya objek atau benda yang diperjualbelikan. Syarat daripada ma'qud alaih atau objek atau benda ini adalah harus bersih, halal, dapat dimanfaatkan, milik sendiri, dititipkan orang lain untuk dijualkan, barangnya ada atau nampak, dan mampu diserahkan. Kemudian rukun jual beli yang keempat adalah adanya nilai tukar pengganti barang. Syaratnya adalah bisa menyimpan nilai atau store of value, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, atau dalam istilahnya disebut dengan unit of account, dan bisa dijadikan alat tukar, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan medium of exchange. Berikutnya, larangan-larangan dalam jual beli yang tidak boleh dilanggar. Secara umum, larangan-larangan dalam jual beli adalah yang pertama, tidak boleh dalam sebuah transaksi jual beli itu ada unsur riba yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, tidak boleh ada unsur tadlis atau penipuan atau berbohong yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad dalam jual beli ini. Yang ketiga, tidak boleh ada unsur gharar, yaitu ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli yang dilakukan. Yang keempat, tidak boleh ada unsur maisir atau mengundi nasib atau perjudian dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Yang kelima, dalam jual beli tidak boleh ada yang tertindas bagi kedua belah pihak yang berakad. Yang keenam, zat yang diperjualbelikan tidak boleh zat yang diharamkan secara syariat. Zat yang diharamkan secara syariat yang dimaksud adalah yang pertama, khinzir atau babi.
tidak boleh memperjualbelikan babi meskipun seseorang itu tidak memakannya. Yang kedua, dam atau darah. Haram hukumnya memperjualbelikan darah. Yang ketiga, mayit atau bangkai. Seluruh bangkai itu haram kecuali dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam fikih. Yang keempat adalah khamru atau khamar, sesuatu yang memabukkan. Tidak ada alasan bagi seorang pedagang memperjualbelikan khamar atau khamar dengan alasan meskipun dia tidak meminumnya. Asalkan dia memperjualbelikan keempat zat tadi, meskipun dia tidak mengkonsumsinya, maka hukumnya adalah haram dalam pandangan hukum Islam. Baik, para pemirsa sekalian, bagaimana? Sudahkah Anda memahami apa itu al-buyu? Dan semoga video literasi ekonomi Islam yang ditayangkan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana bermuamalah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan dalam Islam. Terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.